Halo teman-teman, halo Pak dosen. Nah, di sini saya Eka Alum Hadifa dengan NIM 21113131029 akan membahas tentang studi kasus dari Yeni Deborah Pandiangan, TEM angkatan 2018. Nah, di sini bersangkutan dengan kalibrasi sanction pump. Nah, apa sih itu sanction pump? Nah, sanction pump merupakan sebuah alat kesehatan yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh manusia. Nah, cairan apa sih itu? Nah, yang pertama ada darah, air liur, nanah, lendir, dan cairan lainnya yang ada dalam tubuh kita. Dengan cara apa sih alat ini mengeluarkan cairan tersebut? Alat ini mengeluarkan cairan di dalam tubuh kita dengan perantara selang, lalu cairan tersebut akan disedot ke dalam alat. Nah, apa saja sih terdiri dari apa saja sih alat sanksi pump ini? Nah, di sini terdiri dari mesin, selang, dan tabung. Tabung untuk menyimpan cairan kita. Nah, alat ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pada saat operasi dilaksanakan. Nah, di sini ada digital pressure meter. Ini merupakan alat kalibrasi yang digunakan untuk mengkalibrasi sanksi pump. Sini digunakan dari merek Fluke Biomedical. Nah, apa sih itu digital pressure meter? Digital pressure meter digunakan sebagai kalibrator suction pump. Digital pressure merupakan alat pengukur tekanan berbasis digital yang bisa digunakan untuk mengukur tekanan cairan atau gas pada bidang industri, laboratorium, maupun perawatan mesin. Nah, tentunya alat ini dapat digunakan sebagai kalibrator karena alat ini sudah bersertifikat dan juga tertelusur dari satuan internasional. Nah, ada nggak sih alat lain yang dapat dikalibrasi dengan digital pressure meter? Ada. Di sini ada sphygmomanometer digital atau yang sering disebut sebagai tensimeter digital. Yang kedua, ada infusion pump. Dan yang ketiga ada manometer. Manometer ini merupakan alat untuk mengecek tekanan bola mata. Itu. Nah, bagaimana proses kalibrasi pada alat sensing pump? Nah, di sini kita siapkan dulu alat digital pressure meter dan sensing pump-nya. Nah, setelah itu kita nyalakan alat kalibrasi. Sebelum kita menghubungkan digital pressure meter ke sensing pump, kita harus menekan F4 pada digital pressure meter dulu untuk dihidupkan alat kalibrasi agar dalam posisi 0. Oh, berarti tombol F4 ini sama seperti tombol tarik untuk mereset alat ke posisi 0 seperti itu. Nah, kemudian hubungkan digital pressure meter ke suction pump. Nyalakan suction pump, kemudian lihat tampilan pada alat kalibrasi saat suction di titik 0, berapakah tekanan pada alatnya. Nah, kemudian kita atur kekuatan hisapan dengan memutar tombol pengatur. Misalnya, kita akan melakukan pengukuran di 100 mm Hg ataupun di atas tersebut. Nah, maka putar tombol pengatur hingga 100 mm Hg. Nah, begitupun seterusnya. Oke, setelah selesai mengukur di titik yang ingin diukur, putar tombol pengatur kembali ke posisi awal untuk mengukur di titik 0. Nah, setelah selesai melakukan kalibrasi, kita matikan alat suction pump dan digital pressure. Lepaskan selang penghubung antara alat kalibrasi dengan suction pump, lalu kembalikan alat CT semula. Nah, di sini ada dua hasil pengukuran dari tekanan maksimal, tekanan hisapan maksimal. Gitu ya. Nah, sini untuk pengukuran atau kalibrasi pertama, di sini penunjukan pada alat itu di display alat itu menunjukkan angka di 540. Sedangkan yang terukur itu di 583,5 dengan ambang batas lebih dari atau sama dengan 300 mm Hg. Nah, untuk di pengukuran kedua atau kalibrasi kedua,
Nah, penunjukan di alat itu di 120 dan yang terukur di 163,5. Sedangkan ambang batas di lebih dari 300 lebih dari sama dengan 300 mmHg. Nah, apa sih kesalahan yang terjadi pada pengukuran tersebut? Nah, di sini adanya perbedaan antara nilai terukur pada kalibrasi pertama dengan kalibrasi kedua, yang dimana nilai yang pertama yang terukur di kalibrasi pertama itu mencapai 538,5, sedangkan nilai pada kalibrasi kedua yang terukur cuma 163,5. Sedangkan akurasi daya maksimal yang baik pada alat tersebut yaitu di atas 300 mmHg. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi akibat adanya kebocoran yang terjadi pada selang ataupun mungkin filter yang kotor atau rusak dan longgarnya selang di alat suction pump ataupun saat menghubungkan kepada digital pressure meter. Nah, kesimpulannya, menurut saya metode kalibrasi yang dilakukan sudah baik dan benar. Nah, faktor dari kebersihan dan kondisi fisik dari alat yang akan dikalibrasi pasti akan mempengaruhi hasil dari pengukuran tersebut. Contohnya tadi, kondisi fisiknya kurang bagus, di mana selangnya ada tergores mungkin saat melakukan pengkalibrasian kedua. Jadi adanya kebocoran pada selang. Nah, di situ ini juga fungsi dari melakukan pengkalibrasian lebih dari satu kali, yang dimana tadi di kasus ini dilakukan pengkalibrasian pertama tidak ada kesalahan di penghitungan. Nah, sedangkan saat dilakukan pengkalibrasian kedua, ada masalah di mana tekanannya itu berkurang drastis, di mana yang dari ukuran baiknya itu di atas 300 atau sama dengan 300, ini jauh di bawah sampai di 120 pada alat dan yang terukur 163,5. Nah, dan untuk menghindari kesalahan tersebut, kita bisa mengecek terlebih dahulu keadaan fisik dari alat yang akan kita kalibrasi. Mungkin dari segi selangnya, oke, pertama mungkin kita cek fisik dulu, si baik tidak. Nah, itu. Lalu kita ke komponen-komponennya, penghubung dari selangnya bagus nggak, kotor atau enggak, ataupun ada sumbatan nggak di dalam selang itu. Soalnya selang ini kan nanti menjedot cairan dalam tubuh selang. Mungkin nanti kotoran dari selang itu tidak bersih ataupun belum diganti, itu kita ganti dulu agar tidak ada kesalahan atau tersumbatnya tekanan dari selang tersebut saat dilakukan kalibrasi dan maupun saat nanti digunakan. Di Mungkin kita bisa juga mengecek rangkaian filter ataupun nanti filter kotor kan mempengaruhi juga dari pengukuran tekanan tersebut. Mungkin seandainya kita bersihkan filternya, terus kita lakukan pengukuran, namun masih tidak mencapai tidak mencapai angka yang diinginkan atau angka yang baik dalam alat itu. Mungkin kita bisa ganti dulu filternya seperti itu. Ini juga nanti sebelum pemakaian alat ke pasien mungkin kita bisa cek dulu lagi si bagus tidak alatnya seperti itu dari selang. Nah, sekian dari saya untuk studi kasus ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.